Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Rayan Pramadi, mahasiswa Teknik Mesin UMY. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah hidrolik dan pneumatik. Yang pertama ada kompresor. Kompresor ini digunakan untuk memindah gas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tidak seperti cairan, gas merupakan fluida kompresibel sehingga memerlukan alat pengompres yang beroperasi pada prinsip agak berbeda dengan pompa. Nah, gas merupakan fluida yang tidak memiliki bentuk. Hukum dasar tentang gas dan kerja pada kompresor antara lain ada hukum 1 termodinamika, kemudian ada hukum 2 termodinamika. Pada hukum 1 termodinamika itu berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan dihancurkan selama melakukan sebuah proses. Jika dalam melakukan proses kompresi ada energi yang hilang, itu setara dengan energi yang lain dihasilkan. Kemudian bunyi dari hukum 2 termodinamika adalah sebagai berikut. Variasi dari energi yang ada dapat digunakan jika energi tersebut mampu bergerak dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Pada gambar kali ini kita lihat itu ada gambar atau gambar gas yang diberikan panas atau kalor. Di sini ada gambarnya. Nah, penjelasan dari gambar ini adalah ketika diberikan panas pada volume gas yang konstan, molekul gas akan bergerak semakin cepat menumbuk dinding bejana tekan dengan frekuensi dan gaya yang semakin besar. Hal ini akan menyebabkan kenaikan tekanan sesuai dengan hukum Amonton. Jadi, saat pada volume gas yang konstan, molekul gasnya akan bergerak semakin cepat menumbuk dinding. Nah, ini dia akan menumbuk dinding dengan uh, dengan frekuensi dan gaya yang semakin besar. Seperti itu. Kemudian ada gambar ruang dalam bejana yang ditekan atau pada intinya itu penyempitan volume dari bejana. Jadi bejana ini dia akan mengalami penyempitan volume. Jadi ini posisinya dia menekan ke sini ya. Nah, pada kondisi ini ketika lever ditekan ke bawah, piston bekerja menekan gas yang ada di dalam bejana dan menyebabkan ruangan di dalam bejana berkurang. Nah, molekul gas akan semakin sering menumbuk dinding dari bejana sehingga tumbukan tiap unit area pada dinding akan semakin besar. Hal ini mengakibatkan meningkatnya tekanan pada 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 bejana sesuai dengan hukum Boyle. Seperti itu. Nah, ini terdapat daripada yang pertama kita bahas dulu ketika ada gas dikompres pada tekanan yang tinggi, hal ini menghasilkan temperatur yang tinggi. Dan faktor ini merupakan dasar dari desain kompresor. Hal ini merupakan batasan pembuatan desain kompresor. Nah, beberapa batasannya itu yang penting itu dari desain kompresor sendiri itu ada beberapa batasan, di antaranya yang pertama tekanan buang atau discharge pressure. Kemudian ada pressure rise off differential. Kemudian yang ketiga ada rasio kompresi. Yang keempat ada effect of clearance. Yang kelima ada desirability of saving power. Nah, ini juga ada ada tipe pemilihan dari kompresor.
Nah, apa saja tipenya di sini? Nah, faktor merupakan alasan dalam pemilihan kompresor itu antara lain. Satu, kebutuhan tekanan buang. Kemudian ada kapasitas kompresor, sumber tenaga, ketersediaan dan biaya pendinginan, ukuran dan ruang kebutuhan kompresor, kemudian ada berat kompresor, kemudian ada tipe dan ukuran fondasi kompresor. Kemudian lagi ada tipe kontrol pengatur kompresor dan terakhir ada biaya perawatan. Nah, kompresor ini diklasifikasikan menjadi ada dua tipe. Yang pertama ada positive displacement dan yang kedua ada dynamic. Nah, kebutuhan kompresor disesuaikan dengan karakteristik tipe kompresor tersebut. Nah, seperti inilah gambar atau bisa dari apa aja klasifikasi dari kompresor tersebut. Kemudian dari dynamic kita dibagi ada injektor, radial, aksial. Kemudian dari positive displacement ada uh, reciprocating dan dibagi menjadi terang, ada crosshead seperti ini. Kemudian kita ke dynamic compressor. Pertama ada ejector. Ejector ini adalah bentuk sederhana dari pompa vakum atau kompresor yang tidak memiliki piston atau katup, piston dan katup, motor atau bagian bergerak. Nah, ini adalah gambar dari aliran gas pada ejector. Nah, gas akan ditarik dari aliran steam jet masuk ke dalam venturi. Nah, pada diffuser energi kecepatan aliran dan dari steam atau uap akan dikonversikan menjadi energi tekanan. Seperti inilah salah satu contoh dari aliran gas pada ejector. Nah, kemudian ada sentrifugal radial kompresor. Kompresor sentrifugal atau turbo blower banyak digunakan untuk beroperasi pada volume gas yang besar. Hal ini memungkinkan kenaikan tekanan dari 3,477 kilopascal menjadi beberapa ratus kilopascal. Gambar 4 menunjukkan bagian dalam dari kompresor sentrifugal. Ini ya, gambar 4 ini. Dengan kondisi hisap pada suhu kamar dapat memberikan rasio tekanan hingga 1,4 per tahapan kompresi. Sedangkan hidrogen atau molekul 2 ini rasio tekanan dibatasi hingga 1,025 untuk gas yang lebih berat dari udara, rasio tekanan yang jauh lebih besar hingga mampu mencapai 1,4. Nah, kemudian kita ada axial compressor. Nah, kompresor jenis ini digunakan untuk turbin gas. Sering digunakan sebagai blower furnace atau tungku peleburan industri baja dan kebutuhan industri yang membutuhkan aliran udara atau gas dalam volume yang sangat besar. Rasio kompresi bisa sebanding dengan kompresor sentrifugal. Tetapi laju aliran lebih besar sesuai dengan diameter casing. Nah, kita ada namanya rotary and reciprocating compressor. Di sini rotary compressor atau kompresor putar merupakan jenis kompresor dengan mekanisme putar perpindahan positif yang umumnya digunakan untuk mengganti kompresor piston. Kompresor putar dapat menghasilkan tekanan yang sangat tinggi. Nah, rotary and reciprocating compressor, model yang ditunjukkan gambar 1 ini merupakan kompresor tipe liquid piston. Kompresor ini bekerja dalam single stage, 1 kali tahapan ya, yang mampu menghasilkan perbedaan tekanan hingga 5 kg. Kedua ada gambar aliran dan komponen kompresornya. Jadi kompresor ini dibagi seperti ini. Aliran udara dan kemudian ada gambar yang ketiga. Nah, ini adalah aliran udara di dalam kompresor. Gambar 3 ini menjelaskan ketika lobus atau loop sama dengan cupping, gambar abu-abu ini berputar, ia membawa serta gas dari hisap
Menjelang akhir pembuangan, gas ini dikompresi di antara lobus dan dikeluarkan melalui pembuangan. Ini ada closed design kompresor. Kompresor ini memiliki desain untuk digunakan secara terus-menerus dengan kerja yang berat. Desain ini mampu bekerja ganda atau double acting dan mempunyai pendingin air. Kompresor ini berputar dengan kecepatan relatif rendah dan dianggap paling efisien. Dia dianggap paling efisien daripada kompresor yang lain karena desainnya yang mampu bekerja ganda, kemudian mempunyai pendingin air. Ini kompresor ini juga berputar dengan kecepatan relatif rendah. Ya, maka dari itu closed kompresor ini dianggap paling efisien. Kemudian ada yang kita selanjutnya bahas adalah piston single acting, atau ini single acting berarti yang bekerja pada satu piston ini ya. Kompresor jenis ini sangat dipengaruhi desain panjang piston. Piston bergerak sesuai dengan permukaan silinder. Desain ini mempertimbangkan antara panjang piston, diameter piston. Desain kompresor ini merupakan single acting yang mampu beroperasi dalam satu putaran lebih cepat dibanding dengan desain crosshead. Dan dari ini dia akan beroperasi dalam putaran yang lebih cepat dibandingkan dengan yang crosshead yang tadi. Nah, ini adalah langkah kompresinya. Nah, langkah kompresinya itu dimulai dari katup hisap menutup di awal langkah. Kemudian gas yang berkompresi yang terkompresi itu akan mengalir melalui katup discharge. Kemudian selanjutnya ketika tekanan dalam silinder sedikit lebih tinggi dibanding pipa buang, katup buang atau discharge akan terbuka dan gas yang terkompresi akan dikeluarkan. Ini adalah gambar dari pada langkah kompresi. Kemudian ada langkah hisap. Langkah hisap itu dimulai pada katup buang akan tertutup saat awal mulai langkah piston. Ketika tekanan di dalam silinder lebih sedikit kecil dibanding daripada pipa hisap, katup hisap akan terbuka, gas akan mengalir masuk ke dalam silinder. Seperti ini, misal hisap dia akan mengalir ke dalam. Ini adalah gasnya itu masuk ke dalam silinder. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata ataupun sesuatu yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.